kondisi perekonomian yang sedang lesu saat ini, kita tahu beberapa brand gitu atau mungkin beberapa produk justru menaikkan harganya. Kalau dari Mama's Choice sendiri sejauh ini ada penyesuaian harga nggak sih? Dan bagaimana impact-nya kepada customer? Apakah mereka justru lebih beralih ke produk-produk lain yang lebih murah atau seperti apa? Oke. Kalau kita penyesuaian harga sangat minim ya. Jadi kita nggak ada penurunan ataupun nggak ada kenaikan. Yang kita sangat fokuskan dan kita adapt itu adalah gimana cara kita memarketingkan produk kita. Jadi benar-benar fokus ke USP-nya, apa kualitasnya, jadi apa yang kita pengen highlight gitu. Karena tadi kita touch sedikit kalau memang masalahnya itu untuk jumlah uang yang sama. Mereka kan jadi lebih selektif gitu, mau belinya yang kayak apa. Jadi disitulah mereka harus cari yang memang kualitasnya itu oke banget gitu. Jadi itu yang kita juga tekankan di marketing kita. Kayak promise brandnya kita tuh apa gitu, apa yang kita selesaikan. Itu sih. Untuk USP atau unique selling point yang ditonjolkan dari Mama's Choice ini sendiri apa saja? Karena kan beberapa produk lain yang mungkin juga existing atau produk-produk lokal lainnya juga mengedepankan bahan-bahan yang alami atau bahan-bahan yang aman nih buat anak bayi. Benar. Nah, kalau kita yang paling kita tonjolkan dan ini juga yang comes back to us as a feedback juga adalah efektivitasnya. Jadi kita punya internal market research yang senantiasa regularly mereka ngecek efektivitas produk kita dan itu dari real consumer yang memang sudah pakai. Terus selain itu udah terbukti dan terreflect juga beberapa produk kami sudah memenangkan Brand Choice Award itu di beberapa tahun terakhir dan itu lumayan berturut-turut gitu. Jadi kita sangat pede untuk benar-benar mengangkat efektivitas sih dari produk kita. Sejauh mana sih penyebaran atau cakupan juga wilayah dari Mama's Choice di tanah air gitu? Kalau misalkan tadi disampaikan kan supaya diperluas lagi tidak hanya misalkan di Jawa. Nah, untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang mungkin tier 2 dan 3 ini strateginya seperti apa? Sebenarnya jawaban paling gampangnya adalah dengan online ya. Karena kan kalau online nggak ada batasnya mau kemana aja. Cuman kita ngerti juga kalau akhirnya itu penting juga untuk berada di retail yang mana dekat dengan rumahnya mereka, terus di baby shop yang ada di dekat dengan pemukiman dan segala macam. Jadi dua itu berjalan bersamaan sih untuk kita. Jadi kita percaya kalau omnichannel ini benar-benar yang akan membantu kita memenangkan market. Sudah beberapa tahun berkecimpung di industri ini, bagaimana sih perjalanan Mama's Choice di Indonesia mulai dari awal dan juga berbagai tantangannya? Kita sebenarnya ini adalah week di mana kita birthday juga yang kelima. Jadi sudah 5 tahun kita berada di industri ini. Tantangannya dari tahun ke tahun itu lumayan beda-beda ya. I think when we started itu semua orang kan mainnya di baby karena semuanya ngelihatinnya kayak masalah kulit bayi dan segala macam. Tapi kita fokus di mama. Karena kita tahu banyak sekali problem yang belum ke-address di situ dan belum ada produk yang meng-cater itu, especially local brands gitu. Jadi gimana awalnya adalah memperkenalkan ini, mengedukasi marketnya. Terus kalau makin ke sini lebih ke banyak ini tadi kayak misalnya melemahnya pembelian. Jadi gimana cara kita tetap adaptif terhadap kondisi ekonomi dan kondisi eksternal lainnya sih. Nah, teknik marketing apa sih yang digencarkan oleh Mama's Choice untuk bisa semakin meningkatkan eksistensinya di industri ini? Jadi kalau taktik market itu kita merasa kita sangat-sangat adaptif in terms of channel mana juga kita mau main. Jadi kayak misalnya mama yang sekarang kan kebanyakan sudah milenial, bahkan beberapa sudah Gen Z gitu. Jadi channelnya mungkin kita harus luaskan juga. Selain misalnya cuman dulu di Instagram saja, sekarang juga lebih di TikTok Shop dan itu udah ke-translate juga. Kita beberapa kali trending nomor 1 untuk produk-produk kami di TikTok Shop. Sejauh ini ada hambatan-hambatan nggak sih atau mungkin jalan terjal yang pernah dilewati Mama's Choice dan kemudian bisa berhasil bangkit lagi? Untuk challenge-nya adalah misal kayak ada waktu-waktu di mana mungkin market itu penerimaannya belum begitu baik karena mereka belum tahu seberapa butuhnya mereka terhadap produk ini yang spesifik ke nge-cater problem yang memang misalnya kalau bayi kan kulitnya jauh lebih sensitif. Terus emang 30% lebih tipis daripada kulit kita orang dewasa gitu. Jadi mengedukasi itu adalah salah satu challenge kita sih. Tapi menurut aku itu adalah investasi jangka panjang yang akhirnya sekarang berbuah manis dan translate juga ke sales kita. Dari awal berkecimpung di industri ini,
perjalanan ataupun mungkin strategi yang dilakukan itu seperti apa sih sampai akhirnya sampai sejauh ini penjualnya bisa dikatakan cukup cemerlang? Kalau dari kami adalah kemampuan untuk selalu berinovasi dan adaptif terhadap apa yang dimau market. Terus juga gimana caranya kita tetap terkoneksi dan berempati sama perjalanan mama-mama. Karena tagline kita juga salah satunya adalah gimana cara kita mengurangi salah satu pikirannya mama, kayak mengurangi keresahan mereka satu demi satu, kita selesaikan masalahnya gitu dengan produk-produk kami. Oke, dalam 5 tahun perjalanan, gambaran penjualan atau growth-nya seperti apa sih Mbak Gilda? Di awal-awal tahun pertama itu bisa sampai double, triple. Terus sekarang karena kami juga memang sudah semakin besar baseline-nya, sekarang year on year bisa 50-70%. 50-70%. Iya. Untuk tahun pertama berapa banyak produk yang berhasil terjual? Gambarannya? Mungkin untuk beberapa produk yang hero SKU kami bisa sampai 10.000 quantity terjual. Oke. Kalau untuk sekarang gambarannya mungkin? Wah, udah ratusan ribu ya. Dan itu sudah across different products lah. Oke, nah kalau misalkan dari pendapatan yang bisa ataupun berhasil diraih itu, kalau dari segi pengeluaran yang paling banyak ini komposisinya di pos mana nih? Apakah memang marketing atau operasional? Di kita both marketing and operational itu lumayan bersaing ya dua itu, jadi lumayan setara. Tapi gimana caranya juga sekarang kita melihat gimana cara kita bisa lebih efisien in terms of marketing dan gimana caranya message yang disampaikan itu juga message yang tidak cuma meningkatkan penjualan brand tapi juga mengedukasi pasar. Sudah masuki semester 2 nih Mbak Gilda, seperti apa sih target kinerjanya di semester 2 tahun ini dan juga mungkin di tahun depan? Oke. Di semester 2, karena tadi kita touch sedikit, kita memang strongnya sangat di online dan kita melihat momentum yang sangat baik di semester 2 karena kita akan punya banyak big campaigns di marketplace, terlebih di quarter 4 ini. Jadi target kita sangat tinggi untuk the second quarter. Jadi tadi aku ada touch sedikit kalau year on year itu bisa sampai 50-70%, mungkin bisa sampai 60% dari target itu untuk 1 tahun itu di semester keduanya. Kalau untuk produk-produk dari Mas Jo sendiri, memang ini diproduksi sendiri atau mungkin sudah memiliki pabrik sendiri? Doakan kita segera punya pabrik sendiri. Jadi sekarang kita masih menggunakan third party yang memang kapabilitasnya kita sesuaikan dengan requirement kita. Gitu.